dan kepercayaan kepada Tuhan yang satu inilah, tauhid inilah yang menjadi api yang berkobar-kobar menyala-nyala di dalam Quran itu. Dan jikalau api ini telah berkobar-kobar dan menyala-nyala pula di dalam dadanya seseorang manusia, manusia yang demikian itu menjadi manusia yang seperti dikatakan oleh saudara Ahmad. Sulit rasanya dipungkiri bahwa sampai sekarang belum ada pemimpin Indonesia yang karisma kepemimpinannya menyamai Bung Karno. Karisma Bung Karno masih disejajarkan dengan pemimpin-pemimpin kaliber dunia macam Fidel Castro, Nelson Mandela, J.F. Kennedy, Mao Zedong, Gamal Abdul Nasir, dan Jawaharlal Nehru. Bung Karno tak hanya dikenal di dalam negeri, di masanya, beliau menjadi salah satu tokoh dunia yang disegani. Banyak peran dan kontribusinya untuk dunia, termasuk di dalamnya adalah KAA, Gerakan Non-Blok, dan lain-lain, yang tak lain adalah bentuk keprihatinan beliau melihat kondisi dunia waktu itu. Tinta emas pun tertoreh untuk gagasan-gagasan cemerlang putra sang fajar ini. Bung Karno juga salah satu pemimpin dunia saat itu yang begitu concern terhadap kemaslahatan umat Islam. Berikut ini adalah beberapa peran beliau di dunia Islam yang patut kita kenang dan kita banggakan. Menemukan makam Imam Bukhari. Imam Bukhari merupakan sosok penting bagi umat Islam di dunia. Ya, ia adalah salah satu perawi hadis paling termasyhur selain Imam Muslim, Tirmidzi, Abu Daud, Ibnu Majah maupun An-Nasai. Ia berperan besar dalam mengisahkan jejak kehidupan Nabi Muhammad. Namun, siapa sangka jika penemuan makam Imam Bukhari tak terlepas dari jasa Soekarno. Penguasa tertinggi Uni Soviet, kini Rusia, kala itu, Nikita Sergeyevich Khrushchev mengundang Soekarno ke Moskow pada tahun 1961. Putra sang fajar mau datang, asalkan Khrushchev dapat menemukan makam Imam Bukhari. Tanpa pikir panjang, Khrushchev menyuruh pasukan elitnya untuk menemukan makam yang dimaksud Bung Karno. Pencarian itu pun menemui jalan buntu sehingga membuat Khrushchev kalang kabut. Sementara Bung Karno tetap teguh dalam pendiriannya, di mana jika makam yang dia maksud gagal ditemukan, maka dirinya ogah menginjakan kaki ke Moskow. Soviet kala itu memang sedang membutuhkan dukungan Indonesia melawan Amerika Serikat. Akhirnya, dengan segala daya dan upaya Khrushchev memerintahkan pasukannya mengumpulkan informasi dari para sesepuh beragama Islam di sekitar Samarkand. Khrushchev pun girang bukan kepalang saat makam Imam Bukhari berhasil ditemukan dalam keadaan sangat tidak terawat. Pentolan negeri beruang merah itu kemudian memerintahkan pasukannya membersihkan dan memugar makam Imam Bukhari sehingga nampak indah. Setelah semua persiapan itu beres, Khrushchev lalu menghubungi Bung Karno. Bung Karno akhirnya memenuhi janjinya mengunjungi Moskow dan menyempatkan diri berkunjung ke Samarkand pada tanggal 12 Juni tahun 1961. Menyelamatkan Universitas Al-Azhar. Bung Karno pernah menyelamatkan Universitas Al-Azhar dari ancaman penutupan oleh Presiden Mesir kala itu, Gamal Abdel Nasser. Ancaman penutupan itu berawal ketika Nasser melihat gelagat kalangan ulama Al-Azhar yang bergabung dengan kelompok Ikhwanul Muslimin dalam rangka mengusik kekuasaannya. Nah, Bung Karno yang mendengar niatan Presiden Gamal lantas berkunjung ke Mesir dalam rangka kunjungan kenegaraan pada tahun 1955 sekaligus membawa misi mempertanyakan langsung niat Nasser yang bersikukuh ingin menutup Universitas Kebanggaan Rakyat Mesir itu. Setelah keduanya bertemu dan terlibat dialog, akhirnya Presiden Gamal langsung mengurungkan niatnya menutup Al-Azhar. Sejarah mencatat, hubungan kedua negara ini memang sangat mesra. Sulit agaknya bagi Gamal menolak permintaan Soekarno saat itu. Merimbunkan Padang Tandus Arafah.
Kiprah spektakuler Bung Karno seakan tak pernah habis dilekang oleh waktu. Ia juga dianggap telah berjasa menghijaukan Padang Arafah yang sangat tandus. Penanaman pohon di Padang Arafah, Arab Saudi berawal dari ide Bung Karno agar umat Islam tidak kepanasan saat menunaikan ibadah haji. Raja Fat yang begitu menghormati Soekarno lantas mengabulkan permintaannya dan menyulap Padang tandus nan gersang menjadi pepohonan hijau. Atas jasa Bung Karno, Raja Fat kemudian mengabadikan nama Pohon Soekarno untuk jajaran pohon yang hingga kini terlihat menghijaukan areal Arafah tersebut. Adapun jenis pohon yang ditanam ialah jenis mimba yang daunnya konon berkhasiat mengobati penyakit diare. Selain itu, Bung Karno juga berjasa atas pembuatan 3 jalur tempat sai. Seperti diketahui, tempat sai antara Bukit Safa dan Marwa kini terbagi menjadi 3 jalur. Di mana jalur pertama adalah dari Bukit Safa ke Bukit Marwa. Kedua, dari Bukit Marwa ke Bukit Safa. Sedangkan jalur ketiga berada di tengah-tengah antara jalur pertama dan kedua yang khusus diperuntukkan bagi mereka yang sudah lanjut usia ataupun cacat fisik yang menggunakan kursi roda. Kisah Soekarno dan Masjid Biru di Rusia. Keberadaan Masjid Biru yang terletak di kota Saint Petersburg juga tak terlepas dari jasa Soekarno. Bung Karno pernah berkunjung ke masjid tersebut pada tahun 1956 silam. Di era Uni Soviet, kini Rusia, seluruh masjid dan gereja saat itu beralih fungsi menjadi gudang. Masjid itu merupakan satu-satunya masjid yang tidak ditutup. Bung Karno dianggap berjasa dalam membuka kembali fungsi Masjid Biru yang semula dijadikan gudang. Bung Karno meminta pada pemimpin Uni Soviet saat itu, Nikita Khrushchev, guna mengembalikan fungsi masjid itu. Sebelumnya, masjid itu difungsikan sebagai gudang untuk menyimpan obat-obatan dan senjata. Nah, itulah sedikitnya kisah dari Bapak Proklamator kita, Soekarno Putra Sang Fajar. Semoga kisah ini bermanfaat dan bisa menambah wawasan kita, amin.